Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya YouTuber amatiran yang disebut dengan Cimomone atau biasa dipanggil di luar si Cimonik. Nah, kali ini saya mau memberikan perbedaan antara kawin lari ataupun kawin tangkap, bahkan penculikan. Jadi kemarin kan ada video saya yang sebelumnya itu yang sedikit agak viral itu, mereka bilang kawin lari atau kawin tangkap itu kan sama dengan penculikan perempuan, Cimo. Jadi kamu jangan sembarang ngomong. Saya mau bilang sama kamu bahwa kawin lari atau kawin tangkap itu beda lah sama penculikan. Kalau penculikan itu, saya pernah menyaksikan orang yang menculik anak loh. Itu menculik tidak ada yang tahu atau dia diam-diam. Tapi kalau kawin tangkap, kok satu kecamatan heboh. Oh, si A melakukan ini. Kayak kemarin 2018 lah. Orang itu kan pakai motor saya. Nah, motor saya itu yang Revo warna pink itu. Melakukan kawin tangkap atau melakukan kawin lari karena perempuannya setuju sama. Nah, semua mbak heboh. Itu si Cimo yang bawa lari perempuan katanya. Padahal kan bukan saya, mereka hanya pakai motor saya, disewa sih motornya. Biasalah, semua hal saya bisniskan. Enggak cuma tour and travel yang saya bisnis. Jadi nyaman tour and travel enggak cuma itu yang saya bisniskan. Semua mobil saya bisniskan. Nah, kembali ke bedanya kawin tangkap sama kawin lari nih ya. Kalau kawin lari itu sama-sama setuju, perempuan maupun laki-laki. Orang tuanya yang tidak setuju antara perempuan atau laki-laki. Akhirnya mereka sepakat untuk kawin lari. Entah tinggal di mana gitu kan. Itu kawin lari. Kalau kawin tangkap itu banyak sekali persepsinya. Kawin tangkap bisa perempuan dan orang tuanya tidak setuju. Dilakukanlah kawin tangkap. Dan saya pernah mengikuti prosesnya kawin tangkap yang orang tuanya tidak setuju, perempuannya tidak setuju. Tapi pada aslinya perempuan ini nikah dengan laki-laki yang kawin tangkap tadi itu. Itu kejadian, itu masalahnya. Jadi saya sudah boleh dibilangin sudah terjun di lokasi kejadiannya gitu loh. Dan sudah mengikuti alurnya. Sekarang mereka mungkin punya 3 anak lah ya. Sah itu. Nah, yang kedua, orang tuanya setuju, orang tuanya perempuan setuju, perempuan yang tidak setuju. Itu pernah kejadian juga. Nah, ini yang sedikit bermasalah dulu. Jadi sampai kita itu, sama perempuannya digigit tangan kita tuh pasti pegang-pegang itu. Pegang tangannya maksudnya. Nah, bawa ke rumahnya laki-laki. Si perempuan ini pintar ya. Banyak alasan, akhirnya dia bisa kabur dari rumahnya laki. Nah, si laki-lakinya pergi ke rumahnya perempuan dan denda, istilahnya denda adat. Akhirnya mereka jadi nikah. Tapi pernah kejadian juga orang tuanya setuju, perempuannya tidak setuju, dibawa lari sama kita. Dibawa lari sampai di rumah, ya sekarang mereka nikah, punya 1 anak kok. Itu pernah kejadian kalau yang perempuan sama laki-laki sama-sama suka itu bukan kawin tangkap lagi, itu kawin lari. Jadi bawa ke rumahnya laki-laki karena keluarganya perempuan tidak setuju. Nah, pada dasarnya sekarang mereka nikah kok, punya 3 anak. Nah, mengenai yang saya mengatakan bahwa yang dilakukan semua itu kawin tangkap maupun kawin lari, ketika dibikinkan perdanya nanti, hal mana yang akan dilakukan sanksi? Gitu loh. Karena tidak semua kawin tangkap atau kawin lari tidak ada yang setuju atau tidak ada yang istilahnya bilang, wah ini pemaksaan. Nah, ini seperti apa nanti perda itu? Ketika perda itu diterbitkan, mana yang harus dikenakan sanksi gitu. Sehingga akibatnya apa? Membuat perda itu kan tidak kayak masak nasi lah. Ambil beras, masukin ke periuk atau magicom, siram air langsung matang. Ini perda, bro. Jadi butuh benar-benar detail itu, mengorbankan banyak biaya. Nah, maksud saya, kenapa tidak bikin perda yang untuk kepentingan ekonomi kerakyatan gitu loh, bagi NTT ataupun Pulau Sumba, sehingga angka kemiskinan itu minimal diturunkan lah. Iya kan? Masa mau fokus yang
Masalah kawin aja dibahas gitu loh. Dibikinkan perda, kawin aja dibikinin perda. Kenapa kemiskinan gak dibikinin perda gitu? Itu yang membuat saya, pagi-pagi ini yang membuat saya semangat meskipun baru bangun tidur ini. Masih usuk-usuk mata ini. Kenapa kemiskinan di NTT atau di Sumba tidak dibikinkan perda gitu? Jadi siapa pemerintah yang memimpin tidak melakukan pemberdayaan ekonomi, dihukum melalui perda itu gitu. Kenapa selalu bikin perda itu untuk mengorbankan masyarakat? Tidak pernah mengorbankan bagi pemimpinnya. Itu kan. Sehingga anggota DPR ini, baik provinsi maupun kabupaten, tolonglah. Kalian bikin perda itu yang demi kepentingan ekonomi masyarakat yang ada di NTT atau di Pulau Sumba. Sehingga bisa mengurangi kemiskinan. Ketika itu diterbitkan atau diterbitkan program pemberdayaan ekonomi, benar-benar didampingi dari entah itu dia ciptakan produk ataupun pertanian, sampai pada panen atau sampai pada produksi, sampai pada penjualannya, marketingnya, pembukuannya, didampingi semua. Saya pikir nanti itu masalah-masalah yang lain itu akan dikebiri pelan-pelan. Misalnya pencurian. Ya orang mencuri itu bro, karena dia tidak punya makan di rumah. Ada banyak hal yang seperti itu. Atau karena dia kalah dari judi. Itu bisa juga. Tapi yang paling mendasar itu kan orang mencuri ubi, mencuri singkong, mencuri ayam itu karena masalah ekonomi. Beda dengan yang korupsi. Kalau orang pejabat atau orang yang korupsi, itu bukan karena dia lapar. Itu karena dia serakah. Iya kan? Nah, itu tadi faktor yang kedua. Yang ketiga, jadi kalau saya nih, ekonominya bagus, ada kuda, ada kerbau, ada sapi, ada babi di rumah kan, lengkap semua. Masa saya mau lakukan kawin tangkap? Kan lucu. Ya kan? Itu menjadi persoalannya. Masa saya sudah punya lengkap semua di rumah, masa saya mau mencuri? Misalnya mencuri ubi di kebun, mencuri jagung di kebun. Kan lucu bro. Atau mencuri hewan, atau merampok motor. Kalau saya sudah punya motor, ngapain saya rampok orang punya motor? Coba. Kalau kebutuhan saya sudah terpenuhi semua. Nah, ini yang saya mau mengatakan, bahwa di Pulau Sumba itu, khususnya kami Pulau Sumba, masalah pencurian itu klasik. Tapi jarang diviralkan, jarang dibikinkan perda. Meskipun ada undang-undangnya, bla bla bla. Nah ini sekarang masalah baru dibikinin perda. Ini gimana? Jadi kalau teman-teman tadi kembali ke yang topik pembicaraan kita, bedanya kawin tangkap, kawin lari sama penculikan, ya itu beda. Jadi kamu jangan sampai kamu samakan penculikan dengan kawin tangkap itu sama. Mereka bilang kawin tangkap sama dengan penculikan perempuan. Yang aktivis-aktivis yang ngomong seperti itu tuh keliru lah. Jadi boleh dibilang kalian belum melakukan, tapi sok-sokan ngomong ngotot itu, belajar banyak hal dulu kan. Atau lakukan dulu penculikan kamu, biar tahu rasanya bahwa oh cara menculik itu seperti ini. Lakukan dulu kawin tangkap, baru berani ngomong gitu loh. Oh saya ini sudah melakukan ya. Saya ngikutin prosesnya masalahnya. Itu banyak orang yang kita kawin lari itu sudah melahirkan, sudah nikah sekarang. Itu sah-sah aja. Ya. Nah yang belum sekarang, ayolah kita bareng-bareng bikin program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sehingga benar-benar angka kemiskinan yang ada khususnya di Pulau Sumba itu kita turunkan. Kita sama-sama pikirkan hal itu. Misalnya saya lebih fokus kepada wisata. Ini sekarang teman-teman, saya lagi open trip dari Jogja ke Sumba. Itu mau nonton Pasola. Nah saya mau bawa 5 orang dari Jogja ini ke Sumba. Itu saya tujuannya adalah saya mau kampanyekan wisata alam yang ada di Pulau Sumba. Sama minimalkan orang-orang yang saya bawa nanti mereka bisa lihat itu, oh ternyata Pulau Sumba itu seperti ini ya, bla 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 itu. Dan yang kedua kan yang jelas ketika kita open trip itu kan orang-orang ini dia uangnya akan bisa diedarkan di Pulau Sumba, minimal dia beli kain Sumba kayak gini atau parang. Jadi sebenarnya
saya juga sudah mencoba untuk, bukan mencoba lagi, ini saya memang lagi saya lakukan. Atau bagi siapapun yang nonton video saya ini yang mau ikuti open trip bulan Februari 2021, itu saya open trip. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman benar-benar mau, istilahnya, ayolah, kalau memang kita mau bareng-bareng bangun, sama-sama bangun Pulau Sumba, ayo. Nah, saya juga ini kan lagi promosikan wisata Sumba. Itu bagian dari ekonomi kerakyatan, bagian pariwisatanya. Nah, teman-teman aktivis hal yang mana lagi kan gitu. Bisa mau bangun koperasi atau mau bangun apapun. Sehingga ekonomi kerakyatan yang ada di sana itu benar-benar kita, kemiskinannya itu benar kita rendahkan dulu lah. Jadi jangan kita bahas hal-hal yang sebenarnya habiskan uang banyak tapi tidak ada manfaatnya. Oke, sampai di situ teman-teman bisa paham kan? Seperti yang saya katakan kembali ke topik tadi itu, bedanya kawin tangkap, kawin lari sama penculikan itu jelas berbeda. Kurang lebih seperti itu. Sampai ketemu di channel-channel kita, di video-video kita yang selanjutnya.